Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali bertemu lagi dengan saya, channel Ikanpedia, channel yang membahas tentang budidaya perikanan dan budidaya udang faname di kolam terpal, kolam bundar khususnya. Pagi ini saya habis mensortir ikan nila saya. Ini dari nyemplung dari buraya. Ini mijahin sendiri. Ini umur berapa bulan ya? Ini hampir 2 bulan ini dari telur. Nah, semalam ada pertanyaan dari kawan-kawan semua, subscriber saya, mengenai menghitung jumlah tebar pada kolam terpal, khususnya berapa idealnya pada tebar ikan nila pada kolam terpal agar pertumbuhan itu maksimal dan tidak telat, pertumbuhan maksimal. Nah, untuk pada tebar sendiri itu berbeda-beda, tergantung kita mau pakai sistem apa, sistem tradisional, terus sistem aerasi atau menggunakan tambahan aerator oksigen, atau menggunakan sistem bakteri, khususnya sistem bioflok. Nah, itu berbeda-beda. Kita bahas satu-satu. Bagi kawan-kawan semua yang menggunakan kolam terpal seperti saya ini kolam terpal saya ini ukurannya 1 dikali 3 meter dengan ketinggian kolam itu hanya 0,5 cm, 0,5 meter atau 50 cm. Ketinggian air itu sekitar 45 cm. Jika kawan-kawan semua tidak menggunakan aerator, tambahan aerator atau aerasi seperti ini, itu untuk per meter kubiknya supaya aman itu cukup 40, 50 atau 60 cm. Kalau mau amannya itu sekitar 40 cm jika tidak menggunakan sistem tambahan, bantuan tambahan oksigen. Jadi kalau kolam, cara ngitungnya kolam 1 kali 3 ini berapa yang harus diisi? 1 lebar kali panjang 3 kali 1 itu 3 dikali ketinggian air. Kalau ketinggian airnya itu 50 cm berarti 0,5 meter. 3 kali 1 kali 0,5 berarti 1,5. Nah, berarti kubikasinya dari kolam ini hanya 1,5 meter kubik. Kalau tidak menggunakan sistem aerasi berarti pakai 40 ekor per meter kubik. Kalau ini kolam ini 1,5 berarti 40 per meternya, 40 ekor ditambah 20 berarti hanya berisi 60 ekor ikan nila. Nah, ini punya saya isinya 60 ekor ikan nila. Ini karena kolamnya hanya 3 kali 1 meter. Nah, itu cara ngitungnya. Sedangkan kalau untuk yang penambahan aerasinya tetapi harus mumpuni. Harus mumpuni itu artinya mendukung oksigen yang dibutuhkan oleh ikan nila. Itu bisa bertambah per meternya itu sekitar 80. Kalau mumpuni lagi bisa sampai 90 boleh, 100 boleh. Kita lihat dari
ikan nilainya sendiri nanti pada saat dia sudah agak dewasa. Itu bisa kelihatan dari dia kalau sering nongol, itu berarti ikan nilainya kurang oksigen. Jadi kalau 2x1, ini 2 nih, ini kolam saya ini 2 meter kali 1, 2x1 dikali 0,5 berarti hanya 1 meter kubik. Ini cuman diisi. Kalau tidak pakai aerasi 40. Ini kalau saya tambahan aerasi sedikit, ini saya kasih 60 ekor tuh. Jadi kalau tidak pakai aerasi tidak apa-apa, tetapi pada tebarnya harus kita hitung supaya pertumbuhan ikan nila itu bisa maksimal, tidak kuntet. Jadi kalau kuntet masih kecil-kecil sudah beranak dia. Tuh, ada pertanyaan, kenapa ikan nilanya masih kecil beranak? Itu karena pertumbuhannya lambat. Jadi dia kecil-kecil sudah tua, sudah dewasa, jadi siap beranak. Tadi ya, kalau menggunakan tidak pakai sistem aerasi, kalau ada tambahan sistem aerasi bisa 80. Nah, sekarang kalau kita menggunakan sistem bioflok, kalau menggunakan sistem bioflok, kawan-kawan semua bisa 100 bahkan 150 sampai 200 berani. Kenapa bisa seperti itu? Karena daya dukungnya itu sangat-sangat bagus. Contohnya saya ini kolam bioflok saya yang kecil, menggunakan bekas tandon air. Ini hanya 1 meter kubik. 1 meter kubik ini saya isi hampir 300. Percaya nggak percaya, ini saya isi hampir 300, bahkan kemarin 300. Ini karena sudah saya serokin jadi udah berkurang. Saya ambil, saya goreng. Ini sistem bioflok. Pertama, daya dukungnya aerasinya mumpuni. Aerasinya mumpuni. Ini saya menggunakan bakteri Bacillus dan Lactobacillus. Ini kalau bioflok. Ini dari awal saya tebar tidak pernah sama sekali saya ganti airnya, karena ikan masih nyaman, tidak ada yang nongol ke atas sama sekali, biarpun habis makan tidak ada yang nongol ke atas. Kalian bisa lihat sama sekali tidak ada. Mari kita lihat isinya. Coba habis kasih makan masih mau makan lagi enggak? Biar kalian lihat. Saya kasih makan. Lihat isinya. Oh, banyak. Ini hampir 300. Sampai penuh. Pertumbuhannya bagaimana? Alhamdulillah pertumbuhannya maksimal selama daya dukungnya terpenuhi, oksigen, asupan makanan dan gizinya. Ini contoh air bioflok seperti ini nih. Coklat, ikannya lincah-lincah, sehat-sehat. Nah, seperti ini. Sebenarnya gampang sekali. Nih, ini per meternya ketemunya 200 lebih per meter kubiknya. 200 ekor. Aman-aman saja, alhamdulillah tidak ada kematian sama sekali. Ini udah umur 3 bulan lebih. Bagaimana ciri-cirinya? Kalau pada tebar terlalu tinggi dan daya dukung tidak maksimal, itu pertama, ikan cenderung di atas, di permukaan itu megap-megap karena dia mencari menambah oksigen. Nah, itu contohnya menurut saya tuh. Aduh, malu-malu dia. Itu karena apa? Oksigennya kurang. Pada tebar terlalu tinggi. Ini pertumbuhannya kurang maksimal, nantinya akan lambat. Mau dikasih makan seberapapun pasti lambat. Mereka akan di atas mangap-mangap. Mana contohnya? Nah, ini nih tuh ikannya di atas tuh. Nah, ikannya pada di atas, tidak semuanya. Ini
sortiran yang besar-besar. Kolamnya saya kurangi, belum saya tambah lagi. Ikannya di atas kelihatan mengkap-kap dari oksigen tambahan. Jadi kalau mau tidak pakai aerasi cukup 40, maksimalnya 50 lah. Kalau pakai aerasi sedikit kayak punya saya ini, aerasinya kurang mumpuni, tambahkanlah sedikit pada tebarnya. Kalau aerasinya mumpuni, tidak pakai bioflok, tidak pakai sistem bioflok, itu bisa 80-an. Kalau pakai sistem bioflok berani di atas 100, 150, bahkan 200, dengan syarat itu oksigennya tercukupi. Nah, itu cara menghitung. Lihat nih, habis makan ikan cenderung tidak ada yang di atas. Kenapa? Karena daya dukungnya bagus, maksimal, oksigen terpenuhi, air teraduk, sehingga bakteri itu bisa bekerja dengan baik, menghasilkan vlog untuk pakan alami ikan, dan kebutuhan oksigen sendiri untuk ikannya itu tercukupi. Sama sekali tidak ada. Berbeda dengan yang sebelah sana. Tuh, ikan cenderung di atas. Nah, itu kalau mau melihat bagaimana, kalau kita tidak punya DO meter untuk menghitung oksigen, itu secara kasat mata seperti itu bisa dilihat. Tuh, jadi pada tebarnya jangan terlalu tinggi, disesuaikan dengan daya dukung. Nah, itu kawan-kawan semua menjawab pertanyaan dari kawan-kawan kita semua, berapa ngitung pada tebar pada ikan nila. Ini bisa juga untuk ikan lele dan ikan lainnya. Cara menghitungnya panjang kali lebar kali tinggi, bagusnya kali tinggi air. Oke, itu saja dari saya, jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat peternak semua di seluruh Indonesia.